Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-352. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian mereka sudah berdiri di depan pintu. Mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun dari dalam. Sepi. Putra Ki Argojoyo pun menjadi termangu-mangu. Kawannya memang bukan seorang anak muda yang jinak. Orang itu kadang-kadang dapat berbuat liar dan bahkan dapat menjadi buas. Apakah yang dilakukan oleh kawanmu itu? Bisik Nyai Argojoyo. Prastowo tidak menyahut, tetapi perlahan-lahan diketuknya pintu bilik yang tertutup itu. Tetapi agaknya Nyai Argojoyo tidak sabar menunggu. Dengan suara serak ia berkata, Bukalah. Seperti didorong oleh sesuatu yang tidak dimengertinya, Prastowo pun mendorong pintu bilik itu sehingga menganga lebar. Sejenak mereka berdua dicekam oleh pemandangan yang membingungkan sehingga nafas mereka terhenti. Dengan mata terbelalak, mereka menyaksikan peristiwa yang sama sekali tidak mereka duga. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Desis Nyai Argojoyo. Prastowo pun kemudian maju selangkah. Diamatinya sesosok tubuh yang terbaring di lantai, pingsan. Apa yang sudah kau lakukan atasnya? Putra Ki Argojoyo itu bertanya. Sejenak bilik itu dicekam oleh kesenyapan, namun kemudian terdengar jawaban. Aku tidak sengaja. Aku hanya menyentuh dadanya. Aku kira ia mempunyai kekuatan yang dapat dibanggakan. Nyai Argojoyo masih memandanginya dengan mulut ternganga. Ternyata gadis yang menempati biliknya itu adalah seorang gadis yang luar biasa. Dengan tenangnya gadis itu duduk di pinggir pembaringannya. Aku hanya sekedar membela diri, berkata Sekar Mirah selanjutnya. Ia akan melakukan perbuatan yang terkutuk. Aku menolak tubuhnya, tetapi ia menerkam seperti serigala lapar. Tanpa aku sengaja, agaknya aku sudah memukul dadanya. Hanya sekali dan kawanmu ini menjadi pingsan. Prastowo menggeram. Tiba-tiba saja ia membentak. Perempuan gila! Kau sangka kau dapat menakut-nakuti aku dengan ceritamu itu? Kau pasti telah membujuknya sehingga ia menjadi lengah. Kemudian selagi ia lengah kau sudah mengkhianatinya. Sekar Mirah menggeleng. Tidak, bukan begitu. Aku sama sekali tidak berbuat curang. Aku menyerangnya beradu dada. Bahkan anak inilah yang telah menyerang aku lebih dahulu. Aku tidak percaya. Kau harus menebus dosamu itu. Hei, kenapa kau marah kepadaku? Berkata Sekar Mirah. Kenapa kau tidak menghukum kawanmu yang bertindak tidak sepantasnya? Bohong kau. Tiba-tiba saja Prastowo meloncat maju selangkah ke depan Sekar Mirah sambil berkata, Jangan ingkar, kau tidak dapat lari lagi.
Prastowo, panggil ibunya. kenapa kau menjadi gila? Gadis ini adalah tamuku. Aku tidak peduli, tetapi ia sudah mengkhianati kawanku. Itu berarti mengkhianati aku pula. Tidak, kau belum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jangan terburu nafsu. Aku akan menghukumnya. Tiba-tiba mereka pun tertegun. Serentak mereka berpaling. Di muka pintu telah berdiri Ki Argojoyo dan Ki Sumangkar. Gadis itu tamuku, Prastowo. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ia sudah menghina kawanku. Itu berarti aku dan seluruh kelompokku terhina pula. Kawanmu lah yang mencari perkara, berkata Sekar Mirah. Kalau ia dapat berlaku sedikit sopan, maka aku kira tidak akan terjadi sesuatu atasnya. Tetapi Prastowo sudah tidak mendengarkan lagi. Sambil menggeram ia beringsut setapak. Aku akan menuntut. Prastowo, desis Ki Argojoyo. Namun mereka menjadi heran ketika Ki Sumangkar justru berkata, apakah kau benar-benar berbuat salah, Sekar Mirah? Tidak, aku hanya sekedar membela diri. Tidak mungkin, potong Prastowo. Kawanku adalah seorang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan cukup. Apakah gadis ini dapat membuatnya pingsan tanpa perlawanan apapun? Aku sudah pasti ia telah merayunya, kemudian melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan ini. Jangan berprasangka, Prastowo, sahut Ki Argojoyo. Aku tidak peduli. Jangankan gadis yang tidak aku kenal, seisi rumah ini bahkan ayah sekalipun, apabila berani menghalang-halangi aku tidak akan memaafkannya. Ketika Ki Argojoyo akan menjawab lagi, Ki Sumangkar menggamitnya sambil berkata, baiklah, kalau anakku memang bersalah, kau dapat menghukumnya. Tetapi hukuman apa yang akan kau berikan? Pertanyaan itu telah membuat Prastowo menjadi bingung. Tanpa sesadarnya, ia memandang wajah Sekar Mirah yang sedang memandanginya pula, sehingga tatapan mata mereka bertemu. Dengan serta-merta, keduanya melemparkan pandangan matanya ke samping. Namun untuk melepaskan desir jantungnya yang serasa menekan seisi dada, anak muda itu berkata, aku akan membunuhnya. Benarkah begitu? Bertanya Ki Sumangkar. Prastowo menjadi ragu-ragu. Dan sebelum ia sempat menjawab, ibunya berkata, kau jangan kehilangan akal, anakku. Jangan berbuat sebodoh itu. Prastowo mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk bertahan pada pendiriannya, tetapi sesuatu telah mengaburkannya, sehingga untuk sesaat ia hanya berdiam diri saja. Sudahlah, marilah kita rawat kawanmu itu, berkata ibunya. Namun justru dengan demikian, harga diri Prastowo tumbuh kembali, bahkan mencekam dengan dahsyat. Katanya, aku akan menghukumnya, benar-benar menghukumnya dengan caraku. Aku akan membawanya kepada kawan-kawanku dan memberitahukan kepada mereka apa yang sudah terjadi. Terserahlah kepada mereka apa yang akan mereka lakukan atas gadis ini sebagai hukumannya. Kata-kata Prastowo itu benar-benar telah mengejutkan ibu dan ayahnya. Namun justru dengan demikian, mereka untuk sesaat terdiam mematung. Dengan mata yang hampir tidak berkedip, dipandanginya anaknya, kemudian Sekar Mirah dan Ki Sumangkar. Namun dalam keadaan yang demikian itu, Ki Sumangkar justru tersenyum. Katanya,
Kau mempersulit dirimu sendiri, anak muda. Bagaimana kau dapat membawanya keluar dari ruangan ini? Prastowo mengerutkan keningnya. Memang tidak mudah membawa gadis itu keluar dari lingkungan para pengawal di halaman rumah ini. Sudahlah Prastowo, Berkata ibunya. kau selalu dibayangi oleh dendam yang tidak kunjung padam. Kini tamu yang tidak mengerti apapun yang terjadi di atas rumah ini, kau jadikan sasaran perasaan dendammu itu. Hei, apakah gadis ini tidak berbuat apa-apa? Ia sudah merayu kawanku, kemudian mencelakakannya. Tentu tidak, berkata Ki Sumangkar. Anakku tidak akan berbuat demikian. Aku yakin bahwa ia tidak berbohong. Aku yakin ia berbohong. Kawanku bukan seorang anak ingusan yang begitu saja dapat dibuatnya pingsan. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenung apakah yang harus dikatakannya. Namun kemudian ia tersenyum pula. Bagaimana gadis itu harus membuktikan bahwa ia berkata yang sebenarnya? Kalau kawanmu ini nanti sadar, barangkali kau dapat melihatnya sendiri bahwa anak gadisku itu tidak berbohong. Tetapi Prastowo tidak mendengarkannya. Tiba-tiba ia menarik pedangnya dan langsung meloncat maju mendekati Sekar Merah lebih dekat lagi. Tiba-tiba pula ujung pedangnya sudah merunduk ke dada gadis itu. Nah, lihat, aku mempunyai cara yang menarik untuk membawanya keluar, berkata Prastowo. Semuanya yang menyaksikan hal itu terkejut bukan buatan. Sekar Merah sendiri pun terkejut pula. Hampir saja ia meloncat dan menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Tetapi sebagai isyarat, Ki Sumangkar menggeleng lemah. Sehingga dengan demikian, Sekar Merah pun mengurungkan niatnya. Namun matanya kini tidak berpisah dari tangan anak muda itu. Setiap gerakan yang terlontar di luar sadarnya mungkin sekali akan merobek dada gadis itu. Karena itu, Sekar Merah menjadi tegang dan siap untuk melakukan segala usaha untuk menyelamatkan diri apabila keadaan memaksanya. Sejenak ia memandang Prastowo, kemudian gurunya yang berkerut-merut. Namun tatapan matanya segera kembali ke tangan putra Ki Argojoyo. Prastowo, Berkata ibunya. apakah kau benar-benar sudah kehilangan akal? Tidak, aku akan membawa gadis ini. Tidak seorang pun yang akan berani mengganggu aku. Apabila dengan ujung pedang aku menggiringnya keluar halaman, setiap tindakan yang mencurigakan, akibatnya akan menimpa gadis yang malang ini. Sejenak mereka termangu-mangu. Ujung senjata Prastowo telah bergetar seperti getar di dalam jantungnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Ayo, tolonglah kawanku itu, supaya ia segera sadar. Aku akan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Mungkin gadis ini akan berguna di persembunyianku." Dada Ki Argojoyo dan istrinya menjadi berdentangan karenanya. Namun Ki Sumangkar tampaknya masih tetap tenang. Ia yakin bahwa Sekar Merah tidak akan terlampau banyak mendapat kesulitan. "Berdirilah," berkata Prastowo. Ki Sumangkar mengangguk kecil kepada Sekar Merah. Ia akan mendapat lebih banyak kesempatan apabila Prastowo akan membawanya keluar bilik. Sekar Merah pun kemudian berdiri, seperti yang diduga oleh Ki Sumangkar. Prastowo pun berkata, "Keluar dari bilik ini, supaya kawanku itu segera mendapat pertolongan.
Sekar Mirah tidak membantah. Ia melangkah maju mengitari tubuh yang masih terbaring di lantai bilik itu. Dengan sudut matanya ia memandang gulungan ujung tikar di pembaringan, tempat ia menyimpan senjatanya. Ki Sumangkar mengerti isyarat itu dan ia pun menganggukkan kepalanya. "Biarlah aku tolong anak muda ini," berkata Ki Sumangkar. Ki Argojoyo ragu-ragu sejenak, tetapi ia pun bukan orang yang terlampau bodoh menghadapi keadaan itu. Ia menyadari keadaan Sekar Mirah, sehingga ia pun tanggap akan keadaan bahwa Sekar Mirah memang memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya. Dengan berbagai cara, Ki Sumangkar menolong kawan Prastowo itu. Digosoknya telinga orang itu dengan minyak, kemudian diangkatnya tangannya tinggi-tinggi berulang kali. Sejenak kemudian orang itu pun menarik nafas. Perlahan-lahan ia bergerak. Ketika ia membuka matanya, ia terkejut melihat beberapa orang berdiri di sampingnya. Mula-mula kabur, seperti bayangan-bayangan raksasa yang berdiri dekat di sisinya. Namun kemudian pandangan matanya menjadi semakin jelas, sehingga akhirnya ia melihat Ki Argojoyo, Nyai Argojoyo, dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sedang Sekar Mirah dan Prastowo tidak ada di dalam bilik itu. Dengan kekuatannya yang belum pulih kembali, ia mencoba berdiri. Tertatih-tatih ia berpegangan pada tiang pintu. "Di mana Prastowo?" Ia menggeram. Prastowo yang berada di luar pintu mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun menjawab, "Aku di sini. Gadis keparat itu ada di sini pula." "Oh," kawannya berdesis. Sejenak ia menggosok-gosok matanya, kemudian katanya, "Aku telah lengah ketika ia memukul dadaku." Tidak seorang pun yang menyahut. Ki Argojoyo, istrinya dan Ki Sumangkar membiarkannya ketika anak muda itu dengan langkah yang belum tegak benar keluar dari bilik itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, kemudian sambil memandangi Sekar Mirah ia berkata, "Bagus, kau berhasil menguasai gadis itu. Ia ternyata terlampau garang." Sekar Mirah yang masih berdiri di tempatnya, sekali-sekali ia memandang tangan Prastowo, dan kadang-kadang dipandanginya wajah anak muda yang baru saja sadar dari pingsan itu. Gadis itu masih saja ragu-ragu apa yang akan dilakukannya. Dalam pada itu, Ki Argojoyo bersama istrinya dan Ki Sumangkar pun telah keluar pula dari dalam bilik. "Prastowo," berkata ibunya, "sekali lagi aku mengharap kau jangan dibayangi oleh perasaan dendammu. Duduklah dan berbicaralah dengan ayahmu. Di saat terakhir keadaan tanah perdikan ini sudah berangsur menjadi baik. Tetapi apakah tidak demikian dengan seisi rumah ini? Apalagi kini kau membuat persoalan baru dengan tamu-tamu ayahmu." "Aku tidak peduli," jawab Prastowo. "Sudah aku katakan, aku tidak akan menghentikan perjuangan. Sekarang aku akan mendengar keputusan ayah sebelum aku pergi membawa gadis ini." "Keputusan tentang apa, Prastowo?" bertanya ayahnya. "Ayah harus pergi bersama dengan kami untuk meneruskan perjuangan yang masih jauh dan belum selesai ini. Sepeninggal Kakang Sidanti dan gurunya, akulah yang mengambil alih pimpinan sebelum ayah dapat melakukannya." "Oh, kau masih belum melihat kenyataan ini," berkata ayahnya. "Jangan keras hati seperti Sidanti.
Ia seorang yang teguh pada pendiriannya. Apakah aku harus berbuat seperti ayah, seperti seorang pengecut? Prastowo, berkata Ki Argojoyo, dengarlah, kita sebaiknya berbicara dengan tenang. Tidak, dan aku tidak akan melepaskan gadis ini. Ki Argojoyo menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba saja ia berkata, Prastowo, aku adalah ayahmu. Kau wajib mendengar kata-kataku. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, aku memang bersalah membawamu dalam kekalutan di atas tanah perdikan ini. Tetapi itu suatu kekhilafan. Kini sudah tiba saatnya kita berani menilai diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bagi kita sendiri. Dan terutama sebaik-baiknya bagi tanah perdikan Menoreh. Apakah yang dapat kau capai dengan petualangan yang tidak kunjung selesai itu? Selagi dendam masih tetap menyala di hati. Prastowo, api yang membakar tanah ini sudah padam. Tetapi api dendam di dadamu masih tetap kau hembus-hembus dengan segala macam alasan. Prastowo termenung sejenak, namun kemudian ia menjawab, ayah mengajari aku memberontak terhadap Paman Argopati, dan kini ayah mengajari aku mengkhianati kawan-kawanku. Jantung Ki Argojoyo serasa tertusuk ujung duri. Sakit sekali, tetapi ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, kalau sikapku keartikan demikian, kau tidak terlampau salah. Tetapi aku harus melihat alasan dari kedua sikapku itu. Yang pertama, aku mengajarimu memberontak karena aku dipacu oleh nafsu yang tidak terkendali. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk dihormati, dan nafsu lain-lain yang sebenarnya hanya sekedar nafsu pemanjaan badani. Kini aku menyadari bahwa nafsu pemanjaan badani itulah yang sebenarnya telah menyeret aku ke dalam jurang yang kelam seperti sekarang. Dan kau yang masih memiliki hari depan yang jauh lebih panjang dari hari-hariku sendiri, ikut pula terjerumus ke dalam masa yang gelap. Ki Argojoyo berhenti sejenak, lalu katanya, Prastowo, sebenarnya apa yang aku lakukan itu semata-mata karena aku ingin melihat kau mendapat tempat yang baik di hari depanmu. Tetapi yang aku dapatkan justru sebaliknya. Prastowo merasakan suatu sentuhan di hatinya. Sebenarnya ia menyimpan juga suatu pengakuan di dalam hatinya bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya, untuk hari depannya. Tetapi usaha itu gagal, dan yang didapatinya adalah sebaliknya. Nah, kemudian terserah kepadamu Prastowo. Apakah kau mau mendengar atau tidak? Menurut pendapatku, seumurmu itu sudah cukup dewasa untuk menilai keadaan. Apakah ayahmu benar-benar seorang pengkhianat seperti yang kau katakan? Seorang pengecut, seorang pemberontak, dan apalagi? Atau kau melihat sesuatu yang lain dari sebutan-sebutan itu? Prastowo tidak menyahut, tampak keningnya berkerut-merut. Dengan hati yang suram ia mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Namun tiba-tiba ia mendengar kawannya berkata, Prastowo, jangan terpengaruh. Kau harus tetap bersikap jantan seperti si Danti. Kalau Ki Argojoyo akan berkhianat, biarlah ia berkhianat. Tetapi kita harus tetap di dalam garis perjuangan yang panjang. Pantang menyerah. Kita tidak segera akan mati besok atau lusa karena dimakan oleh umur. Kita masih cukup muda. Kita masih mempunyai banyak kesempatan. Hanya orang-orang pikun sajalah yang menyerah begitu saja kepada keadaan. Bagaimanapun juga, darah Ki Argojoyo berdesir mendengar kata-kata itu. Anak muda itu bukan anaknya, bukan sanak dan bukan katang. Namun demikian ia masih menahan diri. Kalau ia berbuat sesuatu atas anak muda itu, maka ia akan menggugah kemarahan Prastowo.
yang agaknya sudah mulai tersentuh oleh kata-katanya. Tetapi ucapan kawannya itu telah melemparkan Prastowo kembali ke dalam suatu dunia yang gelap tanpa arah. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Benar, aku bukan anak-anak yang dapat dibujuk dengan cara apapun. Aku sudah dewasa dan aku sudah cukup mampu menentukan sikap." Ia berhenti sejenak. Ditatapnya wajah ayahnya dan ibunya berganti-ganti. Kemudian katanya, "Aku tetap pada pendirianku. Ayah harus memilih, ikut aku sebagai pejuang atau tinggal di sini sebagai pengkhianat. Namun dengan demikian, ayah harus menyadari hukuman apakah yang dapat diberikan kepada seorang pengkhianat." Prastowo, Suara ibunya lah yang melengking dengan gemetar. jangan berkata begitu. Kau tidak dapat melepaskan diri dari aliran darah ayah dan ibumu dalam tubuhmu. Kau adalah anakku dan anak ayahmu pula. Apapun yang kami lakukan, aku dan ayahmu, tetapi kau adalah anak kami. Sekali lagi Prastowo terdiam. Ia memang tidak akan dapat lari dari kenyataan itu. Ia adalah anak ayah dan ibunya, bagaimanapun juga dan apapun yang telah mereka lakukan. Namun dalam kebimbangan itu, ia mendengar kawannya berkata, "Lalu, apakah akibat dari hubungan itu di dalam perjuangan ini? Argopati telah membunuh anaknya. Apakah Argopati tidak tahu bahwa Sidanti itu anaknya? Dan apapun yang telah dilakukannya, ia adalah anaknya yang dialiri oleh darahnya." Terasa dada Argojoyo terguncang. Meskipun ia dibebaskan oleh kakaknya dari segala tuntutan karena pengampunan, namun hukuman ini terasa amat menyiksanya. Anaknya sendiri sama sekali tidak menghargainya lagi. Bahkan anak itu telah mengancam untuk membunuhnya. "Nah, apa katamu?" bertanya kawan Prastowo itu. "Kakang Argopati tidak membunuhnya," berkata Argojoyo dengan suara yang parau. "Omong kosong, aku yakin pasti Argopati sendiri yang membunuhnya karena anaknya telah dianggapnya berkhianat kepadanya." "Tidak, yang membunuh Sidanti adalah Pandanwangi. Itu pun tidak disengajanya. Ia tidak dapat menghindari hentakan gerak naluriahnya. Saat itu ketika justru Sidantilah yang akan membunuh Ki Argopati. Seandainya benar, itu adalah perbuatan jantan, dan Prastowo pun harus berani berbuat demikian." Ki Argojoyo menekan dadanya dengan telapak tangannya. "Nah, apa katamu sekarang?" Anak muda kawan Prastowo itu kini berdiri bertolak pinggang. "Kalian tidak akan dapat berbuat banyak. Gadis ini dapat mati tanpa arti sama sekali kalau kalian mencoba untuk berbuat sesuatu. Kini sekali lagi kita akan menguji kejantanan Ki Argojoyo. Apakah ia berani menghadapi pertanggungan jawab ini, atau gadis inilah yang akan dijadikannya korban untuk menyelamatkan dirinya?" Prastowo, Suara ibunya seolah-olah tersangkut di kerongkongannya. kau jangan mendengarkan kata-kata iblis itu. Prastowo mengerutkan keningnya. Kau adalah anakku. Aku mengandungmu, kemudian melahirkan kau dengan susah payah dibayangi maut. Tidak upahnya seperti orang yang sedang berperang melawan musuh yang tidak tampak. "Maksud ibu, musuh itu adalah aku yang akan lahir?" Bukan begitu maksudku. "Jadi aku sudah menyusahkan ibu?" Tidak, juga tidak. Jawab ibunya. Aku menyambut kedatanganmu dengan harapan dan cita-cita bahwa ada seseorang yang akan menyambung hidup kami kelak. Sakit dan cemas itu adalah tebusan dari harapan itu, dan aku dengan senang hati telah menjalaninya.
Lalu apa maksud ibu mengatakannya? Prastowo, kemudian aku dan ayahmu mengasuhmu, membesarkan kau dengan cinta kasih. Apakah kau menyadari kalau kau sedang sakit? Semalam suntuk aku mendukungmu karena kau tidak mau diajak oleh orang lain. Dan apakah kau sangka ayahmu dapat tidur sekejap pun? Ayahmu adalah orang terhormat waktu itu. Ia mempunyai banyak pelayan dan pembantu. Ayahmu hampir tidak pernah turun ke sawah kalau bukan karena keinginannya. Tetapi menunggui kau sakit, Prastowo, ayahmu tidak dapat menyuruh salah seorang pembantunya, atau bahkan 10 atau 50 orang sekalipun. Kalau aku mendukungmu di saat kau sakit, ayahmu duduk betapapun lelah dan kantuknya, sampai saatnya kau tertidur. Dan hal ini harus dilakukannya sendiri, seperti yang dikehendakinya. Prastowo tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk. Meskipun samar-samar, ia masih dapat mengingat masa-masa kecilnya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.